Anda masih mendengarkan Sporta bersama Radio Sonora bersama dengan bolasport.com, sahabat Sonora. Masih dalam rangkaian 50 tahun Radio Sonora, rangkai suara satukan Indonesia. Sebelum jeda tadi sudah dibahas tentang bagaimana Indonesia sukses mengalahkan Brunei 7-0. Ya, di atas kertas memang menang sih ya. Tadi Mas Ula juga mengatakan demikian. Mbak Meta, apa catatannya pertandingan Brunei melawan Indonesia ini? Pertandingan Brunei melawan timnas U19 Indonesia ini sebenarnya sudah diprediksi bakal menang dengan skor besar, terbukti dengan skor 7-0. Nah, ini tuh skor yang sama kayak Myanmar versus Brunei 7-0. Dan sebenarnya sih seharusnya timnas U19 Indonesia bisa mencetak lebih banyak gol ya nanti kalau nggak puas lu dia dengan 7 loh. Iya. Soalnya antisipasi kayak selisih gol kalau poinnya sama, seperti itu. Nah, Brunei kan belum melawan Thailand sama belum melawan Vietnam kan? Sudah melawan Vietnam, tapi belum melawan Thailand. Nah, kalau misal poinnya sama melawan Thailand dan Thailand ternyata bisa lebih banyak gol melawan Brunei ya seperti itu sih. Sebenarnya sih bisa lebih gitu. Mas Ula, kalau tadi disampaikan Mbak Meta tentang selisih gol ini sangat berpengaruh. Menurut Mas Ula, mengapa kemarin di babak kedua Indonesia tensi diturunkan? Oh ya, terima kasih Bang. Tentu saja Sintayong melihat agenda lebih penting, yaitu pertandingan melawan Thailand kurang dari 48 jam setelah peluit akhir melawan Brunei. Jadi jadwal Piala AFF ini tergolong neraka karena pemain main 2 kali sehari. 2 hari sekali. 2 hari sekali. 2 hari sekali. Ya, dengan kata lain cuma istirahat 1 hari. Jadi kalau Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuateh, Arhan Fikri itu tidak ditarik pada babak pertama, mereka ya terpaksa buang-buang tenaga untuk melawan tim yang sudah pasti kalah, yaitu Brunei. Nah, Sintayong karena punya misi lebih penting yaitu mengalahkan Thailand pada laga berikutnya, akhirnya Sintayong menarik Marcelino, Arhan dan Ronaldo Kuateh pada babak pertama kemarin. Begitu ya, tujuannya kemenangan sudah pasti didapat melawan Brunei dan skornya juga waktu itu masih ya kurang sedikit dari Myanmar, yaitu kan 7-0. Nah, kita sudah 6-0 pada babak pertama. Jadi ya kita tarik keluar saja kata Sintayong untuk agar mereka kebugarannya lumayan tinggi saat melawan Thailand begitu. Tapi pada akhirnya melawan Thailand kita gagal menang dan Marcelino Ferdinand cedera pada babak pertama. Begitu, Mas. Itu dia soal melawan Thailand nih ya kan, si Hoki Caraka sendiri merasa tidak puas setelah hasil imbang 0-0 melawan Thailand. Gimana liputan pertandingannya? Ya itu kita gimana ya, ada 2 wajah timnas Indonesia pada laga itu Bang ya. Pada babak pertama memang kita bisa menguasai bola, bisa menekan Thailand dan beberapa peluang bersih bahkan lebih banyak daripada saat kita melawan Vietnam begitu. Ada Ronaldo Kuateh yang menjunjul bola, ada Ferdiansyah yang menendang. Tapi sayangnya laga berubah ketika Marcelino Ferdinand cedera pada akhir babak pertama. Akhir babak pertama cedera, babak kedua permainan kita tidak ada yang press resistance, yaitu bisa kabur dari pressingnya Thailand. Nah, akhirnya justru kita yang kena press terus. Akhirnya Thailand yang menguasai bola pada babak kedua dan kita berharap cemas agar Cahya Supriyadi terus melakukan save. Untungnya Cahya memang jago malam itu. Jadi ya pada babak pertama kita berada di pihak yang dominan, babak kedua kita malah yang kalah dari Thailand. Untungnya tidak kebobolan, begitu Bang. Jadi di babak pertama kan memang terlihat menyerang, di babak kedua itu lebih banyak diserang gara-gara si Marcelino itu, menurut Mas Ula? Salah satu penyebabnya adalah ya karena satu-satunya pemain atau ya sedikit pemain yang kita punya kapabilitas press resisten yang bisa tahan pressing dari Thailand, Marcelino itu ditarik keluar. Jadi kita tidak ada pemain yang membawa bola dari garis paling awal untuk ke tengah dan ke depan. Nah, kita kesulitan. Arhan Fikri di lini tengah sudah capek kelihatannya. Dimas Julio juga pada babak pertama main sebagai bek tengah, pada babak kedua digeser di gelandang tengah, tetap tidak bisa membawa perubahan. Jadi justru kita yang terserang. Jadi pada babak kedua stamina habis, Marcelino pergi cedera gitu kan ya. Nah, kita tidak bisa apa-apa kecuali ya melempar bola dari kiper ke back terus hilang begitu Bang. Oke, Mbak Meta gimana catatannya? Kalau dari saya, dari babak pertama emang timnas Indonesia dominasi ya. Saya kredit Kakang Rudianto yang cukup sering ikut membantu penyerangan ya dari sisi kanan.
dengan mengumpan bola-bola untuk di pertahanan Thailand. Nah, di babak kedua emang berubah. Emang benar kata tadi Marcelino Ferdinand keluar tuh kayak pengatur serangan di lini tengah timnas Indonesia itu nggak ada, dan terbukti kayak sekitar di 6 menit 60 ke atas itu ternyata beberapa pemain timnas Indonesia tuh banyak melakukan blunder, salah satunya kayak Rusadi kemarin seperti itu. Tapi emang benar sih kayak man of the match-nya menurut saya kiper timnas Indonesia Cahya Supriyadi yang bisa menangkis sepakan-sepakan dari pemain Thailand gitu. Oke. Ini yang juga disampaikan, terima kasih untuk Pak Haryanto. Ya, saya melihat kiper Indonesia di pertandingan ini tampil cemerlang dengan melakukan beberapa kali penyelamatan gemilang. Bagaimana pendapatnya? Mas Ula gimana? Ya, Cahya Supriyadi memang kiper utama timnas Indonesia ya, walaupun pada pemusatan latihan Korea di Korea Selatan bulan Maret kemarin, Sintayong sempat mencoba Erlangga Setio, kipernya Persis Solo ya, yang tingginya hampir 2 meter gitulah. Dia melawan Korea Selatan 18 menit langsung kebobolan 3 gol. Jadi langsung ditarik keluar saat itu juga, dan Cahya Supriyadi masuk. Ya akhirnya Indonesia bisa tahan sedikit kebobolannya. Kemudian walaupun tambah kebobolan lagi 2 gol waktu itu tapi dua-duanya lewat penalti. Nah, saat itu mungkin Sintayong lebih percaya Cahya Supriyadi yang merupakan jebolan Akademi Persija Jakarta begitu. Dia kemudian semakin matang ketika dicoba di turnamen tahunan melawan tim yang lebih besar, Ghana, Meksiko, Venezuela, Aljazair. Dia disebut waktu itu di turnamen tahunan mungkin bisa disebut Piala Dunia ini, melakukan beberapa save dan mungkin bisa disebut sebagai pemain terbaik, salah satu pemain terbaik Indonesia waktu itu, karena Indonesia kan tidak bisa nyerang, jadi waktu itu di turnamen tahunan, jadi pemain terbaiknya tim pemain belakang. Nah, siapa pemain belakang terbaik di Indonesia di tahunan? Nah, Cahya Supriyadi, dan formnya terjaga sampai Piala AFF U19 kemarin, gitu kan. Oke. 2 kali melawan tim kuat Vietnam dan juga Thailand, bahkan di Thailand sendiri disampaikan tadi babak kedua habis-habisan Marcelino keluar. Apakah ini berarti strategi Sintayong membuat pertahanan Indonesia semakin kuat? Barangkali begitu Bang ya. Sedari awal Sintayong memakai skema 3 back itu untuk ya aman di belakang dulu, baru mikir menyerang begitu. Nah, ketika Marcelino keluar ya otomatis skema 3 back pasti akan dipertahankan, walaupun 2 lawan tersisa di fase grup yaitu Filipina dan Myanmar di atas kertas di bawah levelnya Thailand dan Vietnam. Filipina malah sekarang di bawah Indonesia karena selalu kalah dalam 3 laga. Jadi bisa dibilang seharusnya kita bisa berekspektasi besok kita menang. Nah, yang agak lebih sulit melawan Myanmar karena ini ya mungkin di atasnya Filipina, ya di bawahnya Thailand lah gitu loh katakanlah. Nah, kita belum lihat nanti di laga terakhir Sintayong melakukan apa gitu Bang. Oke, kita tunda dulu soal Filipina dan juga Myanmar. Saya ke Mbak Meta terakhir sebelum kita jeda, Mbak Meta, terkait dengan strategi Sintayong nih yang di 2 laga terbukti pertahanannya kuat. Catatan Mbak Meta seperti apa? Kalau menurut saya itu ciri khasnya Sintayong ya dari melatih di timnas Korea Selatan. Ya pertahanannya emang lebih diutamakan seperti itu. Menurut saya ya. Jadi memang berbuah manis di 2 pertandingan ini, walaupun terseok-seok melawan Thailand babak kedua, tetap nggak kebobolan ya. Iya. Baiklah. Nanti di sesi yang ketiga sudah kita singgung sebentar, sahabat Sonora, bagaimanakah prediksi pertandingan Indonesia melawan Filipina dan juga kedepannya melawan Myanmar dengan kondisi Marcelino nggak bisa turun, ya? Apakah memungkinkan untuk menang atau malah terseok-seok lagi? Kita bahas setelah jeda. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.